Wanita yang kuat dan mandiri adalah wanita yang mampu membahagiakan diri sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menjalin hubungan yang sehat, mampu mengekspresikan diri apa adanya, sehingga menjadi wanita yang kuat dan mandiri dengan menjadi diri sendiri dan menjalani keseharian sesuai tujuan hidup. Simak perbincangan seputar dunia wanita dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali ya bisa kembali menjumpai Anda di program Pelangi Kasih, tentunya dalam situasi dan kondisi yang jauh lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya ya. Dan Anda tetap menikmati segala kebaikan Tuhan, sekalipun mungkin juga masih ada pergumulan-pergumulan. Dan senang sekali kami boleh bersama-sama dengan Anda berbagi ya mengenai skill bagaimana kita menjalani kehidupan dalam bahtera rumah tangga. Dan jika Sobat Maestro ada topik-topik yang ingin kami diskusikan ataupun ada pertanyaan, silakan ya. Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung kami di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dan buat Anda yang agak kesulitan untuk streaming, Anda bisa cek di bio di Instagram Maestro Radio Bandung. Di situ ada link yang Anda tinggal klik dan Anda bisa langsung mendengarkan siaran-siaran dari Radio Maestro, termasuk juga Pelangi Kasih. Sudah bersama saya Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Bandung dan di Indonesia. Apa kabar Ibu Yohana Rina? Halo Ari, Sobat Maestro semua. Kabarku sangat luar biasa, baik banget. Apa kabar Ari pribadi? Ya, ini lagi panas dan lagi entahlah harus belajar mengendalikan diri dengan situasi yang tidak menentu ini Bu. Ya ini kan juga termasuk pelajaran. Kadang-kadang saya itu deg-degan loh Bu, jangan saya deh yang ngisi Pelangi Kasih gitu. Kadang-kadang materi-materinya itu kena ke saya gitu loh Bu. Jadi apa yang disampaikan ya langsung aja. Jadi pelajaran langsung kita siaran gitu ya langsung gitu. Selepas keluar studio ya itu langsung ujiannya seperti itu gitu. Termasuk juga dengan pengendalian diri ini Bu. Jadi masuk kampus dong ya. Langsung bangku kuliah ya. Langsung masuk ini laboratorium ya. Dan ini memang relate ya Sobat Maestro ya, karena banyak orang yang mengalami kegagalan dan kehancuran dalam rumah tangga, dalam karir, dalam bisnis itu karena tidak memiliki pengendalian diri. Kita masih dalam rangkaian mengenai self control ini ya. Ibu Yohana Rina mungkin kita bisa sedikit reminder apa yang sudah kita bahas 2 Selasa yang lalu Bu, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang baru di dalam self control ini Bu. Iya, baik. Terima kasih Ari untuk waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan merenungkan, membicarakan dan mendiskusikan self control dalam action, dalam tindakan. Nah, sebelumnya saya juga mau mengingatkan Sobat Maestro untuk 2 kali Selasa yang lalu mengenai self control dalam perkataan. Dalam perkataan yang tanpa sadar kadang kita menghancurkan diri kita, harapan kita, dan semua hati kita yang tadinya begitu utuh, begitu baik menjadi hancur gara-gara kita salah bicara atau menurut kita tidak dapat tahan kalau tidak keluar kata-kata itu, sehingga tanpa sadar kita sudah melukai orang lain, justru orang yang paling kita sayang, paling dekat dengan kita. Mungkin tuh suami, mungkin tuh anak, mungkin tuh kerabat, keluarga, dan teman kerja melalui perkataan yang tidak disaring, tidak dikontrol. Nah, oleh karena itu untuk self control itu sangat penting sekali. Nah, di sana saya juga mengajak Sobat Maestro merenungkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita selama pekan-pekan terakhir. Mungkin kalau yang dulu-dulu mungkin kita udah lupa ya, padahal orang lain belum lupa gitu, malahan dendam, benci, mengakibatkan banyak yang sakit hati. Kalau merenungkan hal itu, akibatnya itu karena kita salah bicara dan mengakibatkan mental kita ambruk.
yang disebut mental illness. Iya. Karena aware kita terlalu rendah. Oleh karena itu saya ajak Sobat Maestro untuk memperbaiki, meningkatkan self control itu. Iya, betul. Iya, semua harus mulai dari diri kita sendiri, Ari. Kita memperbaiki self control kita, pengendalian diri kita. Jangan memuaskan diri kita melalui umpatan-umpatan kata-kata yang nggak pantas. Iya, betul. Padahal kan kalau bahasa Sunda mengatakan awewe ya, perempuan. Jadi ada yang punya gitu kan, perempuan. Ada yang punya. Jadi coba kita memperhatikan diri kita sendiri, hargai dirimu melalui perkataanmu. Ternyata kan keanggunan seorang wanita juga melalui tutur kata ya. Iya, betul. Makanya kan kalau dalam Miss Universe itu kan itu kan lengkap ya, Bu ya. Lemah gemulai, iya. Mau dia jalannya lemah gemulai, anggun, ternyata waktu sangar itu seremnya luar biasa. Iya. Sehingga ada di rumah tangga, di keluarga, mamiku adalah singa yang mengaum. Iya, itu lagi rame ya, singa dilawan gitu lagi. Kalau Singa kalau dari ada Yehuda. motor dikatakan Shogun dilawan. Ini singa dilawan gitu. Ini bukan Aduh, singa Yehuda ya, seremnya. Bu ya. Bukan singa Kalau singa Yehuda. Yehuda itu tanggungnya luar biasa ya. Aku sayang banget sama singa Yehuda gitu. Dan sangat membutuhkannya juru selamatku kan. Nah, tapi kalau singa di rumah jangan deh. Itu kadang membuat juga tetangga di sebelah kanan kiri kita males pulang. Iya, betul. Saya jadi Nah, itu kita mesti reminder hal-hal itu deh. Iya, saya ingat Bu ya, ada beberapa ini Bu, ketika Ibu Yohana Rina menyampaikan self control dengan perkataan itu kan ada beberapa ilustrasi yang anak disuruh menancapkan paku di dinding gitu ya Bu ya. Nah, sekalipun paku-paku itu sudah diambil kan masih ada lobang-lobang yang tersisa gitu ya. Nah, itu dia, betul. Jadi itu ya, jadi seperti Ibu Yohana Rina. Melukai. Iya, seperti Ibu Yohana Rina tadi sampaikan, mungkin kita lupa dengan kata-kata kita, tapi orang yang menerima kata-kata negatif dari kita itu nggak akan lupa. Dan kemarin ada yang sharing loh Bu, itu saya lupa forward ke Ibu. Jadi dia sharing aja sih, sebetulnya dia tuh sampai didiagnosis skizofrenia Bu. Jadi dia masih remaja Bu, masih umur 14 tahun gitu. Sebetulnya dia cantik, cuman karena hampir tiap hari teman-temannya di sekolah mengejek dia jelek gitu Bu. Sampai akhirnya oh ya memang aku jelek, aku tidak pantas disayangi gitu. Terus begitu lihat ada orang yang cantik gitu, dia udah mulai minder gitu Bu. Jadi sangat dan itu memang hati-hati ya Sobat Maestro ya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Ya, itu bisa membunuh orang lain ya. Oke. Jadi apa yang meluap dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Waktu itu saya juga ada mengatakan hal itu. Betul. Apa yang meluap dari mulut kita itu menandakan hati kita. Nah, hari ini Ari ada sangkut pautnya dengan self control dalam perkataan. Jadi ini self control dalam tindakan. Tindakan kadang dia impulsif kan. Nah, kadang dia impulsif tanpa pikir panjang. Ternyata ini bagian dari mental juga. Tiba-tiba dia hanya menurut spontanitas gerak hatinya. Jadi nggak nyambung sama pikirannya. Gimana dia mau kontrol diri. Oleh karena itu kita perlu melatih diri sendiri. Kompulsif pun gitu. Dia repeat tindakan-tindakannya kayak sering pernah ya saya dalam pelayanan kliennya telat datang. Padahal misalnya kita janji jam 10. 10:30 pun dia belum datang. Jadi aku WA dong. Saya bilang, Bu, kan kita janjinya jam 10 ya. Karena time selanjutnya udah ada klien yang lain toh. Nah katanya, iya maaf Bu, yuk. Aku lupa,
apakah komporku aku tutup belum? Jadi aku balik lagi ke rumah. Oh my goodness. Dia balik lagi ke rumah, dia hanya kontrol kompornya. Dan dia cuekin jam janji dengan aku. Terus saat dia datang dekat jam 11, aku bilang waktunya tinggal 15 menit. Iya. Terus saya bilang, kompormu udah padam belum? Sudah, oh kompulsif. Jadi dia repeat tindakan-tindakan itu. Nah itu perlu ditolong melalui dia konseling gitu. Oke. Konseling khususnya terapis. Oke. Iya, jadi itulah. Kalau kita merenungkan apa sih definisinya tindakan ya? Nah, tindakan itu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan maksud tertentu. Oke. Nah, apa itu self control? Saya mau reminder untuk semua sobat maestro yang saya kasihi. Self control itu bentuk pengendalian diri. Kita lihat ini di KBBI ya. Pengendalian diri dalam emosi di setiap individu. Jadi ternyata kata kuncinya emosi. Emosi. Ya. Iya. Nah, kalau tindakan apa sih kata kuncinya? Target tertentu. Ada yang targetnya kunci. Iya. Nangkep ya, Ari? Iya. Ada yang targetnya kunci, ulang-ulang lihat kunci, ulang-ulang lihat kunci. Nah, jadi percaya dirinya pun sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu self control kita perlu tingkatkan. Ya. Kita perlu mengendalikan diri. Nah, kalau kata kunci self control kan kendali. Iya. Kendali apa? Mengendalikan. Kendalikan diri kita. Ternyata mulai dari diri kita dulu. Oke. Baru ke orang lain. Kalau diri kita pun nggak bisa kontrol. Kumaha atuh bahasa Sundana. Nah, manfaatnya apa? Nah, kita kan mesti lihat benefitnya. Iya. Self control ini keuntungan apa? Nggak jauh, nggak dekat. Keuntungannya itu mampu meningkatkan segala sesuatu yang kita perlu hadapi every day, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita perlu menghadapi sesuatu hal. Iya. Saya sekarang lagi siaran, saya duduk, saya hadapi apa? Hadapi setiap telinga yang mendengar, dan target saya mereka harus mendapatkan sesuatu kebaikan, keberuntungan dari siaran pelangi kasih ini. Iya. Apa sih pelangi kasih kalau kita renungkan? Kalau saya sendiri merasakan, saya sendiri pribadi loh ya, habis gelap terbitlah terang, habis hujan badai terbitlah pelangi kasihnya Tuhan. Iya. Jadi orang yang mendengar misalnya dia menghadapi sesuatu badai hidup yang dia nggak tahu bagaimana nih, udahlah aku setel Radio Maestro, pas lagi ada pelangi kasih, dia mendapatkan pencerahan. Itu targetku. Oke. Melalui siaran bersama dengan Ari yang selalu luar biasa. Nah, jadi manfaatnya apa sih membuat setiap pendengar Radio Maestro mampu menghadapi segala sesuatu, mengatur berbagai hal, mengendalikan keputusan kita. Coba ya klien tadi ya Ari ya, yang kompulsif itu. Kalau dia bisa mengendalikan keputusannya, yang dia hadapi itu, dia nggak akan balik ke rumahnya dulu. Ya, ingat janjinya dengan Ibu Yohan jam 10, dan aku yakin sudah kunci, sudah ditutup kompornya. Caranya gimana ya? Kita tulis di poin. Masih ingat yang saya siaran tentang menulis self-talk jurnal? Jurnal. Kunci sudah, kompor sudah. Jadi kita kendalikan diri kita dengan malam mulai tulis poin-poin. Seperti kita mengajar anak sekolah pagi supaya jangan terlambat. Siapkan baju, siapkan sepatu, kaos kaki, seragam, buku-buku, cek PR udah selesai belum. Jadi tidak ragu-ragu dalam percaya diri. Oh, besok pagi saya harus kontrol kunci rumah, kompor, kulkas sudah tutup belum, masakan sudah bikin selesai belum.
Ada yang lupa tutup kompor, buru-buru mau jemput anak, masakannya masih jalan, Iya. gosong. Nah, kayak gitu kan. Mhm, Nah, mhm. poin. Oh, kalau sudah centang. Akhirnya waktu di jalan, lagi drive, mau konseling, udah tutup belum kompor ya? Mhm. Lihat lihat jurnalku, notesku. Oh sudah, tadi aku udah centang. Kecuali terlalu berat ya, stadiumnya udah lanjut, mau dia centang pun dia nggak percaya Ya. centangannya, dia akan balik lagi. Mhm, mhm. Serem nggak? Betul, betul. Saya mau punten, saya mau tanya ke Ari dan Sobat Maestro, penting nggak self control? Sangat sangat penting ya, Bu ya. Sangat penting. Every Mhm, time. mhm, mhm. Iya, iya. Sangat penting. Nah, jadi self control itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih unggul dan lebih kuat. Yes. Betul, Ini betul, manfaatnya. betul. Nah, Mau nggak menjadi pribadi yang mhm. lebih unggul dan lebih kuat? Belum makin loh. Baru lebih aja. Iya. Lebih mungkin lebih sedikit, belum makin. Kalau makin kan dalam. Mhm, mhm. Nah, Ari mau nggak menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih unggul plus lebih disiplin? Ya. Ya mau dong, Bu. Disiplin tuh jadi murid loh, Iya, iya, disciple. disciple, betul, betul. Iya, itu sebabnya di buah roh itu kan pengendalian diri diletakkan di akhir ya, Bu ya. Kalau nggak ada pengendalian Betul. diri dari 1 sampai 8 juga bubar semuanya. Nah, Ibu Yana, ini mengenai pengendalian diri atau self control ini apakah bisa berubah seiring dengan waktu gitu, Bu? Bisa tumbuh dengan sendirinya seiring waktu. Contohnya misalnya waktu anak-anak nanti juga berubah sendiri gitu, atau memang diusahakan, Bu? Menurut saya harus diusahakan. Diusahakan ya. Harus diusahakan. Oleh Hmm. karena itu dia perlu masuk bangku sekolah. Hmm. Iya. Oke. Saya ngomong ke suami saya gini. Saya ngomong ke Pak Toto, waktu Sunday anak-anak kami ada melakukan sesuatu hal Mhm. yang membuat hati sedih dan rada jengkel gitu ya. Membuat hati rada sedih dan jengkel gitu. Kami kan punya 3 anak. Terus papinya ngomong gini, kok begitu ya? Ngeselin banget. Terus saya langsung taruh telunjuk di bibir. Saya bilang ingat ya, waktu kamu khotbah, kamu ajar kita ya di mimbar, kepala telunjuknya hadap atas, berarti libatkan Tuhan. Mhm. Telunjuk di bibir artinya stop bicara, kontrol bicaramu. Saya ngomong ke suami. Terus telunjuk yang ditaruh di depan bibir, telunjuk atasnya tunjuk ke Tuhan. Mhm. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Jadi kita saat ini, itu udah berapa belas tahun yang lalu sih, waktu anak-anak lagi bertumbuh ya. Iya. Saya bilang bayar uang sekolah masyarakat. Jadi anak kita sekolah yang reguler iya, sekolah masyarakat iya. Mhm. Ya jadi kita selalu sekolah seumur hidup saya. Iya. Karena kita tiap hari belajar sesuatu. Ada target kita tiap hari sesuatu. Itulah self control. Saya Oke. bilang ke suami. Dan kami sepakat berlutut berdoa untuk anak tersebut. Mhm. Dan biarkan aja dia dulu, tapi dikontrol sampai waktu yang tertentu. Kami appointment di satu restoran, kami ajak lunch. Selesai lunch, tunggu dia kenyang dulu ya, kampung tengah kenyang dulu, dan dibicarakan tanpa dimarah bahwa kemarin kamu sudah melakukan ini dan ini, itu menurut kamu benar, tapi menurut papi mami ada bagian yang salah yang perlu kamu perbaiki. Jadi maybe cara bicara anak dan pikir anak muda beda dengan dia senior kan. Iya. Kalau dosenku mengatakan ada 2 generasi yang berbeda. Mhm. Selesai ngomong putar dia si alasan-alasannya. Ya kalau alasan anak muda menurut yang senior agak dangkal kan. Iya. Betul. Nah, tapi saya dengan suami ambil keputusan apapun yang dia katakan
di restoran itu kita akan hargai, kita hormati. Mhm. Tapi kita kasih target, kita kasih deadline, Ya. kita kasih deadline dengan mengatakan kamu terlalu menghambur-hambur dana. Mhm. Terus kami mengajak dia untuk nabung, terus mengajak dia merenungkan cuannya di pekerjaannya. Dia sendiri 2 minggu kemudian tarik nafas, aduh susahnya ya cari uangnya, aduh susahnya nabung ya. Nah itu kan, Mhm. tanpa saya ngomong, nah itu kan saya nggak ngomong, benar yang papa mama. Perlu, jadi itu perlu usaha, perlu didampingi, perlu tarik ulur. Mhm. Iya, Nggak ulur terus membuat dia ambruk masuk ke lubang. Nggak betul. tarik terus membuat dia nggak pernah bertumbuh. Itulah tugas yang menjadi ibu, menjadi orang tua, Mhm. menjadi mami. Betul, betul. Dan memang ini Iya. anak-anak muda memang lebih banyak ini ya Bu ya, bermasalah dengan self control ini ya Bu ya. Atau Iya, nggak maklum dia sedang bertumbuh, sedang hmm, bertumbuh. Iya. oke. Jadi salah satu benefitnya self control adalah membantu orang lain dalam bertumbuh, Ya. membantu orang lain. Jadi itu yang dikatakan komunitas, kita saling Mhm. kontrol emosi kita. Kalau komunitas kita, komunitas terkecil ya itu keluarga inti toh. Mhm. Iya. Ya. Kalau komunitas yang besar, yang mungkin di satu ibadah, di satu eh, gereja atau di satu kelompok yang besar, kalau dia nggak mau dibantu, it's okay. Mhm. Betul. Nah, itu. Jadi perbuatan seseorang atau kelompok jangan sampai dia cedera emosi. Mhm. Itu yang perlu kita perhatikan. Iya, Cedera emosi itu nggak gampang pulihnya. betul, Nah, betul. kalau kita merenungkan, ini kenapa sih? Ada faktor individunya, ada faktor budaya dan lingkungannya. Nah, Betul. misalnya kalau faktor budaya dan lingkungan tuh yang selalu mengatakan, kalau perempuan tuh di rumah aja, melahirkan masak urus anak. Sampai pernah ada saya dengar satu orang mengatakan, "Hei, jangan loh libatkan istri kamu dalam usaha pekerjaanmu." Mhm. Karena dia itu eh, dalam negeri, Iya. nggak boleh terlibat. Nanti sial, bisa rugi, bisa bangkrut. Itu udah zaman dulu, jadul banget punya cara berpikir. Ternyata kalau perempuan sudah action itu, lihainya luar biasa. Betul, betul. Lihai ngatur duit, Iya. lihai nabung, dan dia sangat detail sekali. Itu sangat membantu. Oleh karena itu di Alkitab, di Bible mengatakan tulang rusuk, bukan tulang tusuk. Mhm. Iya. Tulang rusuk, dia mendukung, menolong, sehingga membuat tubuh itu bisa bagus, bisa berjalan gagah. Jadi contoh yang baik. Kita merenungkannya, Ari, akhir-akhir ini banyak sekali yang anak muda yang pacaran, Mhm. tindakannya salah. Saya Iya, ambil iya, satu iya. perkataan, izinkan saya memakai perkataan tindakan kekerasan. Iya, Dan betul. kita mulai merenungkan, ini dia tindakan kekerasannya dari mana sih? Orang tuanya baik semua. Mhm. Ada loh ayah-ayah yang tanya ke saya, kenapa ya anakku begitu? Padahal aku dengan istriku saling sayang banget. Ternyata kan mereka ngintip dari media. Iya, Media akhir-akhir ini kan sangat luar biasa sekali. betul, betul. Perlu didoakan. Nah, Mhm. itu pertama. Terus dia ngintip dari sikap ayahnya terhadap maminya. Yang tadi saya mengatakan, jadul banget pikirannya. Iya. Lu ngapain ikut-ikut ngomong? Lu kan perempuan aja, second class. Tuh, itu. Mhm. Anaknya dengar, akhirnya memperlakukan pacarnya second class dari sikap itu. Figur itu, patron itu, contoh itu yang membuat dia mulai dari pacaran juga sudah memandang sebelah mata terhadap pacar perempuan, Mhm. ceweknya. Nah, itu kita perlu melalui siaran ini mulailah memperbaiki cara berpikir yang salah Iya. dan lebih menghargai perempuan, lebih menghormati, saling menghargai, saling mengampuni. Mhm. Tujuannya apa? Bukan untuk kegagahan aku
sebagai suami, kegagalan aku sebagai istri, tapi untuk tanggung jawab kita terhadap keturunan kita, gilir ketiga keempat kita, sehingga mereka hidup tidak memikul kutuk Ya, kutuk dari generasi atas yang selalu mencederai emosi maupun mencederakan tubuh daripada pasangan hidup. ya, betul, betul. Nah itu banyak sekali loh. Dan mereka sampai di meja konseling, si ibu kasih tahu saya, Bu, yuk waktu suamiku ambil sabuk mukul anaknya bilang, matiin aja, ngapain ngelahirin aku. Ya, ya. Toh bapak juga ke mama begitu. Jadi dia udah umpatkan perkataan itu bahwa kamu juga terhadap mamaku begitu, aku juga akan begitu. Jadi jangan salahkan aku, gitu loh. Nangkep ya Ari? Iya, iya, betul, Nangkep betul, ya? betul, betul. Jadi itu kalau budaya dan lingkungan faktornya beranggapan bahwa KDRT itu nggak salah, tindakan kekerasan itu nggak salah, karena Iya. perempuan itu second class. Nah melalui siaran Pelangi Kasih ini, please mulailah hapus Ya, pikiran, mindset yang sangat salah itu. Perempuan itu kalau dia udah bertindak ya, karena ini siaran Pelangi Kasih ruang perempuan ya, dia bertindak, dia itu teliti bukan main, dia bisa mendukung suami. Mari kita menjadi pelaku firman, betul, betul. yaitu menyayangi, mengayomi istri kita, keluarga kita yang adalah tulang rusuk. Dia pendukung, penolong. Kalau dia Iya. menolong, luar Betul. biasa. Betul. Hebatnya sangat luar biasa. Mereka berani bayar harga untuk membuat keharmonisan rumah tangga, Betul. membuat keturunannya sukses. Iya. Jadi self control Turun-temurun ini gitu loh, Ari. betul. Sama sekali ya, Betul, betul. Jadi self control ini turun-temurun. tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi untuk sekitar dan juga masa depan dan keturunan-keturunannya juga ya, Bu Betul. ya. Nah, Iya, jadi buat iya. anak-anak muda yang hari ini dengar gitu ya, ini bukan sebuah kebetulan kalau misalkan Anda mendengarkan ini gitu ya, yang laki, yang perempuan gitu. Penting sekali pengendalian diri supaya masa depan kalian terjaga dengan baik ya, baik secara Iya. finansial, secara spiritual gitu ya. Jadi artinya gini Bu, Iya. jadi kalau dalam dari masa pacaran, dari sikap pengendalian dirinya saja sudah tidak terbentuk, apakah kita harus meninggalkan pasangan calon kekasih hati kita atau gimana Bu? Ini kan Kita akan kalau seiman kita coba membantu. Kita coba membantu. Oke. Tapi kalau sudah perkataan orang tua pun juga begitu, ya sudahlah. Harus diridoi, harus direlakan, Direlakan. bukan ridho. Harus direlakan. Maaf kata-kataku. Self control dalam perkataan ya. Oke. Iya, apalagi dengan anak muda ini kan harus direlakan. Mumpung masih ada kesempatan, kita jangan mempertaruhkan seumur hidup kita. Tapi kalau katanya udah cinta mati, bagaimana? ya, Ya ada kuasa kebangkitan, dibangkitkanlah ya, dibangkitkan. Yaitu pengharapan di dalam Tuhan untuk memperbaiki dia. Kalau nggak bisa, tetap harus ditinggalkan menurut saya ya Ari. Menurut saya jangan pertaruhkan seumur hidup. ya, betul, Nah tapi betul. kalau dia ada komitmen untuk perbaiki diri, kita kasih deadline. Misalnya dalam 3 bulan, dalam 6 bulan. Nah ini bagian daripada siaran hari ini ya Ari Iya, iya. di dalam self control, dalam tindakan. Dalam Saya tindakan. mulai tadi dengan kompulsif dan impulsif. Nah terus faktor individu, terus sampai faktor budaya dan lingkungan tuh masuk ke dalam kekerasan ya. Iya, Tindakan betul, kekerasan betul, tadi betul. itu, ya. Dan banyak yang Yang sudah tidak bisa self control dan menganggap
KDRT itu normal, Normal, karena perempuan betul, itu second class. Aku betul, sangat keberatan secara pribadi. betul, Aku betul. sangat keberatan. Iya, Aku dan tidak setuju. betul. Sekarang zaman apa sih masih ada KDRT? Mhm. Nah, mungkin dia mengatakan, aku korban dulu orang Ya, tuaku. Perbaikilah. Ada pengampunan masa lalu, ada pengampunan untuk diri sendiri. Saya pernah mhm, siarkan ini. mhm. Pengampunan masa lalu, pengampunan untuk diri sendiri. Ampuni dirimu, ampuni masa lampaumu, masa lalumu, mungkin orang tuamu memberi contoh yang tidak baik. Mulai sekarang beri contoh yang baik kepada keturunan kita. Mhm. Iya, Tentu setiap kita yang menjadi orang tua, menjadi kakek nenek saya, oke, kita nggak bisa dampingin mereka terus menerus, betul, toh. betul. Kita nggak bisa dampingin terus menerus. Kita tinggalkan. Mungkin katanya ada warisan-warisan yang terbaik adalah Mhm. pendidikan skill yang benar, yang sejurus dengan Bible. Iya, Tinggalkan mereka untuk sesuatu pendidikan yang baik. Itu mhm, jauh mhm. lebih daripada warisan uang. Betul, betul. Iya, Menurut Ari iya, bagaimana? iya, iya, betul. Dan ini Ya, pengendalian diri ini kan memang tidak sedikit ya kita dengar di. dimanapun diperlukan, Iya, dimanapun betul, diperlukan. betul, Sehari betul. gini ya, sehari Mhm. saya terbang dari Bali kembali ke Jakarta. Saya terbang, tapi saya nggak boleh menyebutkan maskapainya ya, mohon maaf ya. Saya karena kepengen pakai satu maskapai yang saya suka banget gitu setiap terbangnya di dalam negeri, domestik. Tapi kehabisan tiket. Mhm. Saya telat pesan, tapi saya harus kembali ke Jakarta Iya. dan balik ke Bandung. Tengah malam saya sampai ke Bandung. Terpaksa saya beli tiket maskapai itu. Pramugarinya jutek banget, jutek banget. Aduh, belum Mhm. pernah ketemu pramugari yang jutek banget dan Mhm, nggak sopan mhm. kepada orang senior ya. Dia lagi lelah, Saya Bu. marah, padahal itu jam 12 siang loh, jam Atau 12 siang. atau Karena saya harus lagi kembali ke Bandung juga lagi hari berantem. itu, Mhm, saya mhm, hari itu harus udah landing Jakarta, saya harus langsung kembali ke Bandung. mhm, Jam 11 malam saya sampai ke Bandung. Jadi saya paksain diri ambil yang siang itu. mhm, Nah, mhm, terus saya udah mau saya udah mau jawab kejudesannya ya. mhm. Dan saya hampir walk out keluar dari plane itu ya. Mhm. Tapi terus saya ingat, aduh di Pelangi Kasih saya lagi self control ya. Lagi siaran self kontrol, saya sendiri tidak menjadi pelaku bagaimana. Saya tarik nafas dalam-dalam dan di dalam plane itu dia belum jalan, belum terbang. Cuman Mhm. mulai disuruh pakai seat Iya, belt seat dan lain belt. Mhm, sebagainya. mhm. Terus saya panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Saya tarik nafas dalam-dalam, langsung pandangan saya kepada dia berubah. Hmm. Terus saya bilang, baik Miss, baik. Saya taruh barang saya di atas. Mhm. Handbag pun nggak boleh gitu. Mhm. Doakan dia, saya taruh radul dengan sejam, saya hanya bisa berdoa. Saya kuasai diri, terus saya tenang, saya tarik nafas sepanjang terbang 2 jam itu, saya hanya berdoa. Saya nggak makan, saya nggak minum, saya berdoa. Begitu landing mau turun, pertama saya ingat, saya turunkan, saya bawa turun, waktu lewat di coba. Maafkan aku Bu, terima kasih udah naik maskapai kamu. Next flight. Saya senyum tipis, saya nggak mau jawab betul kamu salah, saya nggak mau jawab saya akan terbang lagi Mhm. dengan maskapaimu. Maybe one day saya mepet, saya terpaksa harus terbang juga pakai dia. Iya. Jadi saya nggak mau janji apapun juga. Di sana saya merasa anytime kita perlu SC. Hmm. Bukan saya tapi saya kontrol. Iya. Dan ternyata plane itu sangat penuh. Ibu di depan kasih saya jam. Karena semua dengar kekasaran dia ke saya, tapi saya tidak jawab. Beda dengan saya dari besar. Saya juga nggak gosip dong. Mhm, mhm. Saya senyum aja. Iya. Kata kitab Amsal, kita senyum, kita diam, orang nggak tahu kita mikir apa. Mhm, mhm.
Betul. Di sana baru mertuaku berpulang ke surga membuat saya nangis. Tegas sekali ya. Sesudah saya melakukan penguasaan diri, pengendalian diri yang saya. Jadi benefitnya membantu kita tidak stres, membantu kita menjadi pribadi yang excellent, membantu kita berperilaku anggun. Mau kan Iya. wanita-wanita cantik menjadi pribadi yang anggun? Betul. Karena perbuatan kita dilihat oleh semua orang. Jadi please jangan KDRT. Iya. Please jangan kasar ke wanita-wanita yang dikatakan second class. Iya. Sudah tidak ada zamannya second class. Apalagi sekarang zaman digital ya Bu ya, tinggal di videoin jadi viral deh Bu. Diviralkan. Diviralkan. Saya ingat kemarin di jalan saya sempat lihat TikTok. Ya beberapa hari yang lalu lah ya, di perjalanan yang begitu panjang saya lihat TikTok. Ada seorang suami di pelaminan loh, Ri. Di pelaminan. Masih pakai baju pengantin, Ri. Dia gaplok kepala boleh bilang istri sih ya. Iya. Walaupun mereka sedang menikah, sedang menjadi raja sehari, raja betul, ratu betul. Dia gaplok sekali. Perempuannya nggak berani balas. Perempuannya juga nggak berani walk out. Sudah itu kedua kali dia pukul lagi kepalanya. Dan keluarga perempuannya juga nggak berani ngomong apa-apa. Saya bingung, saya sedih banget. Yeah. Saya mau mengatakan jangan lanjutkan, nggak tahu mereka mungkin sudah selesai pemberkatannya, atau mereka tidak memakai pemberkatan, saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak sama sekali tidak komen di TikTok itu, tapi saya diam-diam berdoa untuk perempuan itu. Tuhan, hanya satu yang saya katakan, Tuhan tolong dia, supaya dia tahu apa yang dia harus lakukan menghadapi suami yang sudah baru berapa jam jadi suaminya, dia harus bagaimana menghadapi. Nah nggak tahu mereka ada pacaran atau saling menyesuaikan diri, atau ada sesuatu yang membuat laki itu begitu kasar ke dia. Di depan para undangan di resepsi itu dia sudah KDRT. Betul. Kasihan sekali, itu pribadi yang sangat miskin sekali. Nah, entah dia ada trauma apa. Nah, ini yang harus disembuhkan. Betul. Akibat dari satu tindakan yang tidak ada self control, akibat dari satu tindakan yang melalui satu percontohan membuat trauma, dan dia mengakui bahwa caregiver aku lakukan itu adalah yang benar. Betul. Dan tidak ada sukacita dalam keturunan itu. Iya. Betul. Karena mereka merasakan yang caregiverku, ayahku, ibuku lakukan itu adalah yang paling benar. Iya. Itu egois sekali loh. Itu egois sekali. Betul. Jadi masih banyak sekali yang saya mau bagikan, tapi saya melihat waktu. Iya. Tinggal 5 menit lagi. Dan memang ini ya Sobat Maestro ya, ini benar-benar penting sekali, apalagi zaman sekarang ini itu kan tipis banget gitu ya rasa pengendalian pribadi gitu kan. Lihat Facebook, lihat TikTok, ataupun dengan kejadian-kejadian itu kita gampang sekali tersulut gitu ya, tawuran, tersulut dan menirukan dan mengakuinya, maaf Ari. Betul. Dan mengakuinya dan mengadopsinya. Oh my goodness. Mengadopsinya yang paling sulit. Betul. Jadi kalau orang Jawa bilang sumbunya pendek gitu ya Bu ya. Jadi enggak dipikir dulu gitu kan. Yang penting dia ambil tindakan, ya akhirnya kan ya urusan lah ke penjara lah, ke pihak yang berwenang, hanya karena yaitu tadi tidak memiliki pengendalian diri. Nah, gimana Bu tips praktis dari Ibu Yana Rina untuk kita bisa mendapatkan pengendalian diri ini, Bu Yana Rina? Iya, stop tindakan kekerasan mulai dari diri sendiri. Lakukanlah self control dalam action. Dan perlu upgrade diri, bukan update lagi, upgrade demi upgrade
menuju ke sikap yang baik dan benar, dan saya yakin Anda mendapatkan keuntungan. Ya. Berhenti sejenak kalau saat mau melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Ya. Tahan diri, berdoalah, merenungkan apa yang harus aku lakukan. Itu saja. Ya, itu penting ya Sobat Maestro Karena ya. efeknya jauh banget loh. Ya. Efeknya jauh banget, Ya, yaitu ya. mental illness. Betul, Itu betul, dia. betul. Kalau di bahasa Jawa itu ada kata-kata namanya sekto gitu, atau Iya. kelak gitu kan. Itu penting loh, ya. Di Iya. Alkitab juga ada kata sela gitu kan. Berhenti sejenak, Sela, pikirkan yang dulu diam gitu. sejenak, Diam sejenak. merenungkan. Mhm. Seperti yang tadi saya saksikan di atas plane, Yes. saya diam, saya tutup mata, saya tarik nafas dalam-dalam, Mhm. dan saya libatkan Tuhan. Selesai saya buka mata, saya ngangguk ke pramugarinya, saya senyum, siap, Ya. saya akan ikuti. Karena itu bukan wilayahku. Iya, betul, Kalau aku betul. nggak ada self control, aku walk out loh, rugi-ruginya saya. Iya, merasa udah bayar ya Bu. Iya, merasa udah bayar. Kan penumpang adalah Bayarnya raja. mahal banget ya Iya, kawan. iya. Ada penumpang adalah raja kan. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya Bu ya. Kita Itu yang penumpang. saya ingat. Gitu kan. Rame tuh nanti diviralin loh ya. Untung ada pengendalian diri ya. Kalau enggak Ternyata lah. raja. Betul. Saya ingat Maestro. Serius. Maestro Betul, sangat betul. memberkati saya. Saya ingat, oh iya ya, aku lagi siaran tentang self control. Memang ya, tamu adalah raja. Ternyata raja juga harus patuh kepada peraturan yang dia terapkan di kerajaannya. Oke. Itu raja yang baik, raja yang bijak. Iya. Oke. Iya, Ibu thank you Yana ya. Rina, ini sebetulnya masih banyak yang harus kita kupas masih begitu banyak ya. ini di catatanku, masih satu halaman lagi. Iya, betul. Ini Tapi maybe Agustus kita bisa lanjutkan ya. betul. Dan kalau misalkan Sobat Saya Maestro, rindu Sobat Maestro Iya, ada bertanya dong, pertanyaan jangan ya. lupa forward ke saya ya Ari ya. Please. Siap. Oke, Ibu Yana Rina, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Ari. Sehat selalu. Terima kasih Sobat Maestro, sehat selalu, salam sehat dan sukacita selalu. Amin. Iya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan juga dalam pelayanan, Amin. dalam dimanapun Ibu Yana berada ya, di sela-sela kesibukannya dan pelayanannya masih menyempatkan ya untuk berbagi ilmu dengan Sobat Maestro. Baik Sobat Maestro, buat Anda yang ada pertanyaan ingin didiskusikan, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925 atau juga bisa menulis di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di Maestro Radio Bandung YouTube channel, dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Yana Rina, sehat selalu dan Tuhan memberkati senantiasa. Amin. Ya, baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yana Rina, konselor dan juga pemerhati masalah-masalah wanita di Bandung dan juga di Indonesia, mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga diri Anda ya dalam pengendalian diri, dan Tuhan Yesus memberkati. Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar. Timbulnya masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Masalah sosial tidak hanya menyangkut pada satu atau dua orang saja, akan tetapi menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Simak perbincangan seputar isu-isu sosial dalam program Pelangi Kasih pukul 11 hanya di 92,5 Maestro FM.